Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faruk Al-Farisi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing, analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung, dan lain-lain. Analisis framing menurut para ahli. Menurut Robert N. Entman, analisis framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Ada lagi, menurut William A. Gibson, adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan atau package. Contoh-contoh kasus analisis framing diantaranya: framing media tentang kebijakan pemerintah, frame media atas kandidat kepala daerah atau presiden. Yang ketiga, frame media kebijakan perpanjangan izin perkebunan sawit. Selanjutnya ada analisis naratif. Definisi narasi menurut para ahli. Menurut Gerard Janet, narasi adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian dari berbagai peristiwa. Menurut Gerald Prince, yaitu representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu atau beberapa narator. Selanjutnya adalah manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Analisis naratif biasanya digunakan untuk analisis film atau novel, yang dimana film atau novel alur cerita mengalir dari awal sampai akhir. Jika semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda, dalam naratif selain tanda juga dianalisis bagaimana alur cerita, story dan plot. Analisis semiotika. Semiotika atau dalam bahasa Inggris disebut semiotik berasal dari bahasa Yunani, semeion, yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Saussure menyebutkan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Pemikiran Saussure dikembangkan selanjutnya oleh Roland Barthes. Secara khusus, ia membawa metode semiotika pada berbagai fenomena budaya untuk mengurangi argumen bahwa semua teks dibangun dengan tanda-tanda dalam konteks sosial. Inti dari karya Barthes adalah peran tanda dalam menghasilkan makna dan membingkai cara teks dibaca. Begitulah presentasi atau video yang saya paparkan di sini.
Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.